Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep ekoefisiensi yang dimana mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa Oke, selanjutnya ada 3 pesan penting ekofisien. Yang pertama ada perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi dapat dan sudah seharusnya saling melengkapi. Lalu yang kedua ada perbaikan kinerja lingkungan, seharusnya tidak lagi dipandang sebagai amal dan dharma, melainkan sebagai kebersaingan. Lalu yang ketiga ada ekofisiensi adalah suatu pelengkap dan pendukung pengembangan dari kesinambungan. Oke, selanjutnya ada penyebab dan insentif ekofisien. Yang pertama ada permintaan pelanggan akan produk yang lebih bersih. Lalu yang kedua ada pegawai yang lebih baik dan produktivitas lebih besar. Lalu ada biaya modal dan asuransi yang lebih rendah. Lalu ada keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik. Lalu ada inovasi dan peluang baru. Dan yang terakhir ada pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Oke, selanjutnya ada biaya kualitas lingkungan. Nah, biaya kualitas lingkungan ini ada biaya lingkungan yang dimana biaya-biaya yang terjadi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi biaya lingkungan. Yang pertama itu ada biaya pencegahan lingkungan, untuk aktivitas yaitu biaya untuk aktivitas pencegahan di produksinya limbah atau sampah yang menyebabkan kerusakan Lalu yang kedua lingkungan. ada biaya Lalu yang deteksi kedua ada lingkungan, biaya deteksi yaitu lingkungan, biaya-biaya untuk yang dimana aktivitas penentuan biaya apakah untuk produk aktivitas proses penentuan apakah produk proses dan aktivitas lain telah memenuhi standar lingkungan yang Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi biaya. Nah, berikut ini ada laporan biaya lingkungan yang dimana untuk tahun yang berakhir 2006. Terdiri dari Di sini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat biaya-biaya ada biaya pencegahan, ada biaya deteksi, ada untuk biaya kualitas lingkungan. Nah, ini nih ada biaya pencegahan, lalu ada biaya deteksi, ada biaya kegagalan internal, dan ada biaya kegagalan eksternal. Nah, untuk semua biaya itu Nah, selanjutnya ada laporan biaya lingkungan. Nah, untuk laporan biaya lingkungan ini terdiri dari biaya-biaya yang tadi yang sudah saya jelasin, yang dimana ada biaya pencegahan, ada biaya deteksi, ada biaya Selanjutnya, membebankan biaya lingkungan. Produk dan proses merupakan sumber-sumber biaya lingkungan. Proses yang memproduksi produk dapat menciptakan residu padat, cair, dan gas yang selanjutnya dilepas ke lingkungan. Produk sendiri dapat menjadi sumber biaya lingkungan. Setelah menjual produk, penggunaan dan pembuangannya oleh pelanggan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan. Hal ini adalah contoh biaya lingkungan pasca pembelian atau environmental purchase cost. Biaya lingkungan pasca pembelian seringkali ditangguhkan oleh masyarakat dan bukan oleh perusahaan, sehingga merupakan biaya sosial. Berikutnya, biaya produk lingkungan. Perhitungan biaya lingkungan penuh atau full environmental costing adalah pembebanan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial ke produk. Perhitungan biaya privat penuh atau full private costing adalah pembebanan biaya privat ke produk individual. Jadi, perhitungan biaya privat membebankan biaya lingkungan yang disebabkan oleh proses internal organisasi ke produk.
Berikutnya, pembebanan biaya lingkungan berbasis fungsi. Pembebanan biaya lingkungan berbasis fungsi adalah functional based costing, membebankan biaya-biaya tersebut ke produk individual dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja dan jam mesin. Berikutnya, pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Munculnya perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity-based costing memfasilitasi perhitungan biaya lingkungan. Penelusuran biaya lingkungan ke produk-produk yang menyebabkan biaya-biaya tersebut merupakan syarat utama dari sistem akuntansi lingkungan yang baik. Sebagai contoh, emisi kaldium adalah aktivitas lingkungan. Dalam hal ini, aktivitas kegagalan eksternal. Biaya aktivitas ini adalah biaya denda dan biaya perizinan sebesar 150.000 US$. Anggaplah sekarang bahwa jumlah emisi kaldium adalah ukuran output aktivitas dan anggaplah jumlahnya 2.000 unit. Tarif aktivitas adalah 7,50 US$ per unit dengan perhitungan 150.000 US$ per 20.000 unit. Jika jenis A memproduksi 20.000 unit emisi dan jenis B memproduksi 0 unit, maka pembebanan biaya seharusnya 150.000 US$ untuk jenis A didapat dari 7,50 US$ dikali 20.000 unit dan 0 US$ untuk jenis B. Pembebanan ABC ini untuk menghasilkan unit biaya lingkungan sebesar $3 untuk jenis A didapat dari 150.000 US$ per 50.000 unit dan menghasilkan 0 US$ untuk jenis B. Berikutnya yaitu contoh dengan aktivitas ganda. Contoh kaldium hanya memiliki satu aktivitas. Dalam kenyataannya, terdapat aktivitas-aktivitas lingkungan ganda. Setiap aktivitas akan dibebankan biaya dan tingkat aktivitas akan dihitung. Tingkat ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Pada tampilan berikut ini menunjukkan pembebanan biaya lingkungan pada dua produk atau dua jenis pembersih untuk industri yang memiliki berbagai aktivitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian biaya siklus hidup. Yang pertama, pembenahan produk adalah praktik mendesain, membuat, mengolah dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Yang kedua, penilaian siklus hidup adalah sarana meningkatkan pembenahan produk. Lalu yang ketiga, penilaian siklus hidup mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu produk di sepanjang siklus hidup.